Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa linwasil qira'atana min kitab Syarhil Usul min ilmil usul alladhi katabahu wa syarahahu fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nasallallahu ta'ala an yaj'ala hadzal kitab wa hadzal amal al-jalil min fi mizani hasanati asy-syekh rahimahullahu ta'ala. Taib, al'an nadkhul fi qismin jadid min al-akhbar wa huwa al-kalam an taqsimil khabar bi'tibari man yudhafu ilayhi. Fi safha 400 ya 86. Ini kalau pakai meja pakai ini. Aqsamul khabar bi'tibari man yudhafu ilaih. Pembagian khabar berdasarkan kepada siapa khabar itu disandarkan. Ya, khabar itu kan bisa berasal dari nabi, dari sahabat atau dari tabi'in. Ya. Maka sekarang kita akan melihat khabar yang disandarkan kepada nabi, kepada sahabat, kepada tabi'in itu masing-masing punya nama, punya istilah, punya hukum yang berbeda-beda. Yang qasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila thalathati aqsam. Ada 3 macam. Marfu'un wa mauqufun wa maqtu'un. Ya, marfu', mauquf dan maqtu'. Ini urutannya ya. Yang paling tinggi derajatnya itu adalah marfu'. Fal marfu'u ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan aw hukman. Fal marfu'u haqiqatan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu wa iqraruhu. Jadi kalau Nabi melakukan sesuatu ya, atau Nabi mengatakan sesuatu, atau Nabi mengikrar sesuatu, maka itu namanya marfu' haqiqatan. Marfu' secara haqiqah. Adapun marfu' yang kurang jelas, marfu' yang masih samar, itu namanya marfu'un hukman. Secara hukum marfu' ya, tapi perlu diteliti lagi gitu. Tidak secara gamblang menunjukkan dia marfu'. Tapi itu yang akan kita bahas sekarang insyaallah taala. Qala fi syarah al-muradu bil khabar huna al-khabarun nabawi. Wa inna ma qulna dzalika li ajli an yukhrijal hadits al-qudsi li annahu mudhafun ila Allah taala. Hadis qudsi tidak masuk ke pembahasan ini karena hadis qudsi disandarkannya kepada Allah. Hadis qudsi itu kan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi lafaz dan redaksinya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan al-hadis al-qudsi. Berarti al-hadis al-qudsi yuta'abbadu bihi am la? Yuqra fi salam la? Ada mana yuta'abbadu bihi? Di mana la naj'aluhu ibadatan. Hal nahsul 'alal ajr idza naqra al-hadis al-qudsi? Na'am, nahsul al-ajr walakin laisa ka ajri qiraatil Qur'an. Ajruhu ka ajru ta'allum as-sunnah. Ya, dakhala fi haditsin Nabi nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Ya. Baik. Qaluhu yanqasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila thalathati aqsamin marfu'un wa mauqufun wa maqtu'un. Fal marfu'u ma udifa ila nabi haqiqatan aw hukman summiya marfu'an lirtifa'i rutbatihi binisbatihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa li anna sahabiyya rafa'ahu ila muntahahu wa huwa rasul. Dikatakan marfu' itu wazan isim maf'ul, artinya yang diangkat. Kenapa yang diangkat? Karena dia memang posisinya paling tinggi. Ya, posisinya paling tinggi yaitu disandarkan langsung kepada sumber hadis yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para sahabat mengangkat hadis tersebut kepada Nabi. Jadi kalau ada hadis Nabi nanti mengatakan qalan Nabi atau fa'alan Nabi, berarti dia marfu, maksudnya perawi hadis itu menyandarkan perkataan ini kepada Nabi. Jadi istilahnya menyandarkan itu mengangkat gitu ya. Diangkat perkataan ini ke sisi Nabi ya. Maka ini adalah derajat yang paling tinggi berarti. Baik. Karena muntahal hadis itu adalah ar-rasul ya. Fal marfu'u haqiqatan qaulun nabi wa fi'luhu wa iqraruhu. Fa misalu qaulihi innamal a'malu binniyat, atau hadis la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur, atau man ghasyana falaysa minna. Ini hadis qauli, ini hadis-hadis marfu namanya. Paham ya? Nah, jadi innamal a'malu binniyat. Kalau kita lihat di syarah hadis, ini dikatakan hadis sahih. Dikatakan hadis sahih. Dari sisi mananya kalau kita katakan marfu itu? Dari sisi kepada siapa dia disandarkan. Kenapa nggak dikatakan marfu tapi dikatakan sahih? Ya, karena yang lebih pertama kali kita sampaikan berkaitan dengan hadis itu adalah derajat kesahihannya, bukan kepada siapa disandarkannya. Paham ya?
Karena ma'ruf kalau sudah dikatakan qalan Nabi, berarti hadis marfu begitu. Jelas maksudnya ya? Baik. Beda kalau ra'aitun Nabi, masih ada perinciannya di situ, tapi qalan Nabi derajatnya paling tinggi. Hadis qauli itu yang paling tinggi derajatnya. Baik. Ini contoh-contoh hadisnya, hadis qauli. Wa misalu fi'luhu sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada farraja baina yadayhi, farrajat ini membentangkan ya, basatlah. Wa kana yarfa'u yadayhi idza kabbara lis-shalah. Nabi juga mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir untuk salat. Ya. Ya, ini adalah hadis fi'li. Ya, saya sebutkan dalam Rahul Bukhari. Hadis tentang kaifiyatus shalah. Kemudian contoh ikrar Nabi. Ini merupakan hadis marfu hakikatan atau hukman. Kalau ditakrir oleh Nabi, hakikatan. Ingat yang 3 jenis ini marfu hakikatan namanya. Perkataan, perbuatan, sama ikrar. 3-3-nya ini namanya marfu hakikatan. Baik. Iqraruhu al-jariyata ala qawliha innallaha fis sama wa ikrahi ar-rajul ala khatmi qira'ati shalah bi qul huwallahu ahad. Itu wadih berarti marfu hakikatan. Sekarang yang agak samar itu adalah marfu hukman, yaitu ma'udifa ila sunnatihi au adihi, sesuatu yang disandarkan kepada sunnah Nabi atau zaman Nabi. Misalkan para sahabat mengatakan, dulu kami di zaman Nabi melakukan ini. Ini merupakan perbuatan sunnah Nabi, ini merupakan sunnah Nabi. Nah, sahabat mengatakan seperti itu sepeninggal Nabi. Nah, maka yang seperti ini namanya marfu hukman. Secara hukum dia marfu. Au nahwa dzalika mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyahu. Jadi yang dimaksud dengan marfu hukman itu, dia tidak menunjukkan makna mubasyarah. Mubasyarah itu langsung, enggak Nabi yang ngomong langsung, enggak Nabi yang melakukan langsung, atau enggak Nabi yang mentakrir langsung. Nah, tapi dinisbatkan kepada Nabi katanya, gitu ya. Katanya marfu, ini namanya marfu hukman gitu. Yani ma udifa ila sunnati fa huwa marfu'un hukman. Mislu an naqul hadhihi sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang penceramah zaman sekarang mengatakan misalkan ini sunnah Nabi. Berarti dia memarfukan perbuatan tersebut kepada Nabi. Marfu hukman namanya ini. Ya. Kalau dibawakan dalil dari hadis langsung baru dikatakan marfu hakikatan. Au yaqulu sahabi, atau seorang sahabat mengatakan hadhihi sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, au yaqulu tabi hadhihi sunnatur Rasul. Wa dhahiru kalamil muallif anna ma udifa ila sunnatihi walau min ghairi sahabah fa huwa marfu'un hukman. Zahirnya dari perkataan muallif di situ bahwasanya apa yang disandarkan kepada sunnah Nabi meskipun bukan dari sahabat, maka itu dinamakan marfu hukman. Jadi kalau tabi'in mengatakan ini merupakan sunnah Nabi, itu marfu hukman berarti. Atau antum sekarang mengatakan ini sunnah Nabi, berarti marfu hukman. Taib. Lakinnahu fil waqi' in kana minas sahabi fa huwa muttasil wa in kana mimman ba'dahu fa huwa munqati'. Maka untuk membedakan yang seperti ini, membedakan apa yang antum katakan dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat, ya. Fikrah mengatakan hadhihi min sunnatin Nabi, sahabat mengatakan hadhihi min sunnatin Nabi. Maka untuk membedakan derajat antum, derajat fikrah dengan sahabat adalah yang apa yang dikatakan oleh sahabat itu dinamakan marfu muttasil, marfu hukman yang sifatnya muttasil. Sedangkan apa yang dikatakan oleh fikrah itu namanya munqati'. Taib. Fa ana idza qultu hadza min sunnatir rasul fa hadza marfu'un li'anni nasabtuhu ila rasul lakinnahu munqati' itlabudda min ittisalis sanad. Kan syaratnya hadis itu harus ittisal sanad. Syarat hadis sahih itu sanadnya harus nyambung. Sedangkan sekarang fikrah nggak nyambung sanadnya sampai ke sahabat. Dia hanya pernah mendengar aja itu perbuatan sunnah Nabi. Ya, maka ya munqati' berarti. Wa khassa ba'du ulama'il hadis bi annahu ma adafahu as-sahabiyyu faqad ila sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini lihat pendapat, salah satu pendapat Syekh Utsaimin yang menyelisih pendapat jumhur dalam masalah ini. Ya, kalau jumhur mengatakan yang dimaksud dengan marfu itu adalah apa yang disandarkan oleh seorang sahabat kepada Nabi. Ini yang kita ketahui selama ini kan. Ini yang berlaku atau kita ketahui secara umum. Tapi Syekh mengatakan tidak seperti itu. Walakin as-sahih annahu am. Ya, yang benar itu lebih umum dia. Nah, jadi ya, apa yang disandarkan kepada siapapun yang menyandarkan sesuatu kepada sunnah Nabi dikatakan juga marfu, ya.
Jadi marfu itu bukan hanya yang menyandarkannya para sahabat, tidak. Fa kullu ma udifa ila sunnatir rasul fa huwa marfu'un hukman. Akan tapi perlu diperinci, perlu ditakyid. Marfu'nya di situ namanya marfu' hukman. Jadi perlu antum pahami ya. Kalau dikatakan marfu saja, itu maksudnya marfu hakikatan. Ya. Tapi kalau dikatakan marfu hukman, berarti ini disandarkannya kepada ya, yang mengatakannya bukan sahabat. Ya. Imam Syafi'i mengatakan misalkan ini merupakan sunnah Nabi, berarti itu marfu hukman namanya. Mutasil mengkote, meskipun sanadnya Imam Syafi'i nyambung. Bahkan Az-Zuhri mengatakan sanad yang paling sahih itu adalah sanad Syafi'i an Malik an Nafi. Ya, ya, lain. Amma idza qila minas sunnah fa in kana min qawli sahabi fa huwa marfu'un hukman li'anna sunnah as-sa'idah fi ahdi sahabi hiya sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau dia mengatakan minas sunnah, enggak ada kata nabi ya. Enggak dikatakan min sunnatir rasul, dia cuma katakan minas sunnah doang. Ya. Maka yang seperti ini marfu hukman. Ya, dikatakan marfu hukman juga. Kenapa? Karena sunnah yang dimaksudkan oleh sahabat di situ tidak ada sunnah lain selain sunnahnya Nabi. Ini namanya alif lam al-istighraqiyah lil jins itu. Ya. Alif lam lil jins ini. As-sunnah di sini maksudnya sunnah Nabi. Amma idza qalahu tabi'i fa qala ba'dul ulama innahu mauquf lianna sunnah as-sa'idah fi tabi'in sunnatul khulafa. Tapi kalau tabi'in yang ngomong innahu sunnah gitu. Ya, Sa'id bin Musayyab misal mengatakan ini merupakan sunnah. Dia nggak mengatakan ini sunnah Nabi, nggak. Dia cuma bilang ini merupakan sunnah. Maka ini bukan marfu. Ini namanya mauquf, turun di bawahnya marfu. Ya, derajatnya lebih rendah dari marfu. Mauquf namanya. Kenapa? Karena sunnah yang berlaku di zamannya tabi'in sunnahnya siapa? Sunnahnya Khulafaur Rasyidin yang paling dekat dengan zaman mereka. Apa maksudnya ya? Jadi kan setelah sunnah Nabi, sunnah Khulafaur Rasyidin. Wa qala ba'duhum bal huwa marfu lakinnahu munqati. Sebagian mengatakan perkataan tabi'in itu marfu dia, ya. Ya. Bal huwa marfu lakinnahu munqati, akan tapi marfu yang munqati dia. Ya. Li'anna al-ghalib anna tabi'in la yasadilluna illa bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena biasanya para tabi'in itu berhukum ya dengan sunnah Nabi. Paham maksudnya? Jadi pertama kali mereka jadikan rujukan itu bukan sunnah Khulafaur Rasyidin tapi sunnahnya Nabi gitu. Maka ketika mereka mengatakan hadhihi minas sunnah, itu maksudnya sunnah Nabi berarti. Paham ya? Tapi tetap saja ada kemungkinan karena ini hukum ghalib. Hukum aglabiyah. Hukum aglabiyah itu hukum mayoritas, ada kemungkinan. Maksudnya adalah sunnah Khulafaur Rasyidin. Baik. Wa kadzalika ma udifa ila ahdihi. Nah, ini berarti ada dua pendapat dalam masalah ini ya. Ini perkataan yang keduanya. Wa kadzalika ma udifa ila ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Suatu perbuatan yang disandarkan kepada Nabi, kepada zaman Nabi, bukan kepada Nabi, ini kepada zamannya. Ya. Mithlu an yaqula sahabi, contohnya seorang sahabat mengatakan, "Kunna naf'alu dzalika fi ahdin Nabi." Kami melakukan hal itu di zaman Nabi. Berarti di sini disandarkan kepada Nabi atau kepada zaman? Kepada zamannya. Ya, walakin ma dzukira annahu alima mithlu al-azal. Ya, tapi tidak disebutkan Nabi sudah tahu apa tidak sama perbuatan tersebut. Gitu ya, ada kemungkinan Nabi tidak tahu di situ. Contohnya masalah azal tadi, karena Jabir mengatakan kunna na'zilu, ya, wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal dulu di zaman Nabi, maksudnya berarti disandarkan kepada zaman Nabi. Apakah Nabi tahu atau tidak tahu? Ya, kita nggak tahu di situ, ya. Kita nggak tahu apakah Nabi tahu apa tidak. Ya jelas, ya, itu dijadikan hukum bukan karena ikrarnya Nabi, tapi ikrar Allah Subhanahu wa taala langsung. Alhamdulillah. Hadiakumullah. Baik. Di antara contoh dari marfu hukman ini adalah perkataan seorang sahabat, misalkan umirna, kami diperintahkan. Ini yang disandarkan kepada zaman Nabi ya. Jadi yang dimaksud dengan marfu hukman tadi kan yang disandarkan kepada Nabi atau kepada yang disandarkan kepada sunnah Nabi atau kepada zaman Nabi. Umirna, ya. Walaysa qaulu tabi'i kadzalik li'annahu yahtamil annahu amru al-khalifah. Kalau sahabat mengatakan umirna, itu nggak sama dengan perkataan tabi'in. Karena kalau tabi'in siapa yang memerintahnya? Khalifah. Karena Nabi sudah wafat di situ. Baik.
Lakin idza qala sahabi umirna falahu hukm rafa. Akan tapi kalau sahabat yang ngomong umirna, maka hukumnya marfu. Kalau tabi'in yang ngomong umirna, ya hukumnya mauquf. Jelas ya? Baik. Kama masal Nabi qaul Ibnu Abbas wa Ummu Atiyah. Ya, sebagaimana kita berikan contoh dengan perkataan Ibnu Abbas dan perkataannya Ummu Atiyah. Ya, yang mana maksudnya ini? Ya? Perkataan yang mana maksudnya? Oh, ada di matanya. Belum kita baca di matan tadi. Oh ya. Baik. Wa minhu qala sahabi umirna aw nuhina aw nahwuhuma ka qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu umiran nas an yakuna akhir ahdihim bil baiti illa annahu khaffafa anil haid. Wa qala Ummu Atiyah nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Baik. Itu perkataan dari Ibnu Abbas dan perkataan Ummu Atiyah yang menunjukkan menyandarkan perbuatan Nabi, menyandarkan sesuatu kepada zaman Nabi dengan mengatakan umirna. Nah, berarti ini hukumnya marfu hukman. Walau qala tabi hakada amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sara marfu'an sarihan lakinnahu mursal. Nah, tapi kalau tabi'in yang bilang umirna, tapi ditambahkan kata Rasulullah. Ya, ada kaidnya di sini. Nah, kalau dikatakan umirna ditambahkan kata Rasulullah, berarti ini dia menjadi marfu dia. Nah, marfu dia sini. Hukumnya hukum marfu. Lah, gimana marfu tapi dari tabi'in, di mana-mana marfu itu sahabi kan. Nah, tapi ini syaratnya ada qaid tadi, ya, umirna amarona Rasulullah gitu, ya. Ya, amarona Rasulullah, ya. Ini namanya mursal. Ya, lebih dekat penyebutan, lebih masyhur penyebutan yang seperti ini mursal. Baik, masing-masing nanti akan kita bahas istilah-istilah ini lebih mendalam lagi di kitab Al-Ba'sul Hadits, Syarah Ikhtisar Ulumul Hadits. Baik, itu hadis marfu. Kemudian di bawah tingkatan hadis marfu itu ada hadis mauquf, yaitu yang disandarkan kepada sahabat walam yasbut lahu hukmur rafa. Nah, tetapi tidak pasti, tidak ada hukum rafa di situ. Ya. Maksudnya berhentinya sampai sahabat. Kan urutannya begini kan? Tabi'in, sahabat, nabi. Ini hadis ini sandarkan kepada nabi, kepada sahabat, enggak nyampe kepada nabi. Mauquf namanya. Jadi mauquf artinya berhenti kepada sahabat maksudnya. Nyampe nggak ke tingkatan akhiran? Nggak nyampe. Itu marfu itu. Marfu itu yang paling tinggi. Baik. Qulna lam yathbut lahu hukmur raf'i ihtirazan mimma law sabata lahu hukmur raf'i. Karena ada suatu yang disandarkan kepada sahabat dan di situ dihukumi marfu ada. Wadzalika idza qala qawlan aw fa'ala fi'lan laysa lirra'yi fihi majal wa huwa mimman lam yu'raf bil akhdi an bani Israil fa huna yakunu qawluhu lahu hukm ar-raf' wa yakunu fi'luhu aidan lahu hukm ar-raf'. Banyak kaidah penting di sini. Seandainya ada seorang sahabat mengatakan suatu perbuatan atau melakukan mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan, kemudian secara ra'yu, ya, secara logika, ini nggak bisa kita jarah, ya, secara ra'yu tidak bisa, ya. Pamana laisa lirra'yi fihi majal, maksudnya tidak bisa diteliti hanya dengan modal logika doang, nggak bisa diteliti nasih mansuhnya sebagai itu maksudnya laisa lirra'yi fihi majal. Kalau nggak bisa seperti itu dan dia bukan seorang sahabat tadi, bukan termasuk orang yang terkenal suka mengambil riwayat dari Bani Israil, maksudnya Israiliyat, ya. Jadi ada sahabat beberapa orang, tabi'in juga beberapa orang yang terkenal suka mengambil riwayat Israiliyat. Ya, tapi Israiliyat itu kan dibagi jadi dua, ada yang mamduh, ada yang mazmum. Nah, kalau seorang sahabat dia mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan dan dia bukan orang yang termasuk golongan yang suka mengambil atau menukil kisah Israiliyat, maka perkataannya dihukumi marfu. Ya. Perkataan-perkataan atau ya suatu yang hukumnya gaib, ya, kan secara akal kita nggak bisa bantah, ya, secara akal nggak bisa. Perkara-perkara yang gaib, misalkan seorang sahabat mengatakan kejadian di alam kubur itu begini, ini kan perkara gaib, ya, nggak mungkin sahabat ini tahu perkataan tadi atau berasal dari dirinya sendiri, nggak mungkin. Paham maksudnya, ya? Berarti kita cek dulu sahabat ini termasuk golongan sahabat yang suka menukil Israiliyat apa tidak.
Kalau tidak, maka perkataannya tadi dalam masalah gaib itu diambil atau disamakan dengan hukum marfu. Wadah ini? Ya bayangin, ngangkatnya jauh sekali. Langsung ke marfu di sini. Tapi qaidnya tadi, dalam qaidnya adalah apa? Perkara yang gaib dan bukan dari orang-orang yang suka menukil kisah Israiliyat. Dan ini adalah qaid yang banyak para sahabat nggak lolos di sini, qaid yang ini. Jadi syaratnya ketat sekali di sini, ya, untuk bisa menghukumi perkataannya itu sebagai sesuatu yang marfu. Fama udifa ila sahabi syarat alla yathbuta lahu hukm rafa. Adapun apa yang disandarkan kepada sahabat, maka disyaratkan untuk tidak ada hukum marfu di situ. Apa maksudnya ya? Karena marfu itu disandarkan kepada siapa? Kepada Nabi, ya. Kalau disandarkan kepada sahabat, berarti harus beda penyebutannya. Mauquf namanya. Fa idza sabata lahu hukm rafi, karena marfu'an hukman. Tapi kalau telah pasti bahwasanya di situ ada hukum rafa, maka dia harus dimarfu'kan, meskipun marfu'nya bukan marfu' hakikatan tapi marfu' hukman. Baik. Wa huwa hujjatun 'alal qaulir rajih. Ya, ini dia. Hujjatun 'ala qaulir rajih. Jadi pendapat yang rajih dalam masalah ini bahwasanya fi'lu as-sahabah, ikrar apa tadi? Nah, di matan sebelumnya apa tadi katakan? Mauquf. Nah, al-mauquf berarti maudifa ila sahabi wa lam yasbut lahu wa huwa hujjatun ala al-qaul rajih. Ya. Baik, Anda tambahkan di kata al-qaul rajih ini qaulus sahabi di situ, ya. Yang dimaksud dengan al-qaul rajih di sini adalah qaulus sahabi. Baik. Karena pembahasan ini para ulama berselisih pendapat tentang qaulus sahabi itu hujjah apa bukan. Ya. Dalam ini termasuk sumber dalil yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Makanya saya mengatakan alal qaul rajih, berarti ada pendapat lain dalam masalah ini. Anna hunaka khilafan wa huwa kadzalik. Para ulama rahimahumullah ikhtalafu fi qaulis sahabi. Nah, ini dia. Ikhtalafu fi qaulis sahabi hal huwa hujjatun am la. Wal muradu bi qaulis sahabi huna alladhi lam yathbut lahu hukmur raf'i. Famin ahli al-ilmi man qala innahu hujjah wa 'allala dhalika bi anna as-sahabata aqrabu ila as-shawab likaunihim syahadun nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'arafu min aqwali wa af'ali wa ahwalihi ma lam ya'rifu ahad wa li'annahum akhlasu lillahi niyatan wa ba'du anil hawa wa li'annahum khairu hadhil ummah bi syahadati nabi sallallahu alaihi wasallam liqawli khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wa li'annahum muqaddamuna ala ghairihim fi kitabillah was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Kalau kita zaman sekarang ini cuma bisa masuk ke golongan ini, walladzina tabauhum bi ihsan. Kita masuk ke golongan as-sabiqun al-awwalun enggak mungkin, karena sudah berlalu zamannya. Minal muhajirin enggak mungkin juga, apalagi minal ansar. Kita hanya bisa masuk walladzina tabauhum bi ihsan. Faqala walladzina tabauhum bi ihsan wa hadha yadullu ala anna lahum qawlan masbu'an. Ya, berarti dalil ini lihat perkataan walladzina tabauhum, mengikuti mereka. Mereka ini siapa? Para sahabat. Nah, berarti para sahabat itu memiliki perkataan yang matsbu, yang diikuti. Paham ya? Ya. Jadi kalau ditanya sama orang, kalau sahabi hujjah amla, kalau antum mengatakan na'am hujjah, dalil antum ini. Jelas ya? Dalilnya ini. Karena Allah katakan walladzina tabauhum. Fahadil wujuh tadullu ala anna qawla sahabah wa fi'lahum hujjatun. Wa qala ba'du ahli ilmi, ini pendapat yang kedua, ini sebaliknya mengatakan perkataan para sahabat itu laisa bihujjah illa fi ma qala Allah wa rasuluhu, kecuali yang sesuai dengan firman Allah dan Rasulnya, ya, yang senada dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi maksudnya. Li'anna Allah ta'ala qala li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Karena ayat ini mengatakan nggak boleh ada hujjah bagi manusia atas atas Allah setelah para rasul. Hujjah manusia kepada Allah selain para rasul itu nggak ada. Begitu mana ayat ini. Paham ya? Sahabat kan datang setelah sahabat kan selain rasul. Ya berarti menelisih ayat ini. Baik. Ini dalil mereka yang mengatakan kalau sahabi bukan hujjah. Wa qala, dalil yang kedua, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Ya, barang siapa mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah.
Wa man tawalla, pada siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafizha, maka tidaklah aku mengutus engkau sebagai penjaga mereka, wahai Muhammad. Wa qala wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang dibawa oleh Rasul itu ambil, yang dilarang tinggalkan. Wa ma'lumun annana law tabana sahabah lakinna ata'na ghairar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhadna bi ghairi ma qala Rasul wa hadha la dalila ala wujubihi wa la ala masyru'iyyatihi aidan. Wa li anna as-sahabata radhiyallahu anhum ka ghairihim ghairi ma'sumin min al-khata' takhfa alaihim hujjah wa yahsul minhum as-sahwu wan nisyan wa ma dzukira min al-awsaf as-sabiqah allati istadalla biha man qala inna qawlahum hujjah wa nahnu nu'minu biha lakin hadha la yaqtadi an yakuna ma qaluhu mimma lam yarid bihi an-nass hujjatun yajibu ittiba'uha. Masalan yaqulun innahum syahadu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa arafu min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi ma lam ya'rifhu ahadun wa hadha amrun la nizaa fihi lakin la yalzam an yakuna ma qaluhu aw ma fa'aluhu hujjatun li'annahum qad yukhti'un wa ma aktsaru ma waqa'a minhum min al-khata' wa in kana khata'uhum aqallu min ghairihim. Berarti di sini Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau memegang pendapat yang kedua, ya, yang mengatakan bahwasanya perkataan para sahabat itu tidak mutlak dijadikan sebagai hujjah. Kenapa kata beliau? Karena para sahabat itu manusia biasa. Apa yang mereka saksikan dari Nabi itu memang mutlak hujjah. Apa yang mereka saksikan dari Nabi. Tapi perkataan dan perbuatan mereka sendiri itu belum tentu bisa dijadikan sebagai hujjah. Itu maksudnya. Karena apa? Karena ya, apa yang mereka katakan atau apa yang mereka lakukan itu bisa jadi ada kesalahan di situ. Ya, meskipun kesalahannya mereka itu lebih sedikit dari kesalahan generasi-generasi setelahnya. Wa amma qaunuhum radhiyallahu anhum khairul qurun, fala syakka annahum khairul qurun, lakin hadhil khairiyah la taqtadi an yakuna qauluhum hujjah, li'anna al-hujjah fima qalahu Allahu wa rasuluhu. Adapun ya, mereka dikatakan sebagai khairul qurun berdasarkan hadis Nabi tadi. Ya, khairun nasi qarni tadi, ya. Mereka adalah khairul qurun. Maka kita setuju Nabi adalah para sahabat adalah khairul qurun, la syakka fihi. Akan tetapi khairul qurun ini tidak lantas mewajibkan perkataan mereka adalah hujjah. Karena hujjah itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wa amma qauluhu ta'ala walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, sekarang lihat yang dibantah sama Syekh perkataan pertama apa kedua? Yang pertama, berarti beliau memegang pendapat yang kedua. Makanya beliau bawakan ada 3 dalil tadi. Sedangkan pendapat pertama beliau bawakan hanya 1 dalil. Ini menunjukkan beliau lebih mengokohkan pendapat yang kedua. Taib. Fal muradu annahum ittaba'u tariqatahum fi annahum yatalaqawna min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa la ya'diluna bi qaulillahi wa rasulihi qaula ahadin minan nas. Jadi yang dimaksud dengan ittiba di dalam ayat tadi walladzina taba'uhum bi ihsan adalah mereka ittiba metode Nabi, ya. Mereka ittiba yang orang-orang yang ittiba kepada metodenya para sahabat dalam mengambil dalil atau hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang dimaksud dengan walladzina taba'uhum bi ihsan maksudnya bukan mengikuti para sahabat, tapi mengikuti metode para sahabat. Paham maksudnya ya? Metodenya para sahabat nggak mungkin salah. Ya mungkin salah. Tapi kalau para sahabatnya ada kemungkinan salah. Ini bedakan sini ya. Jadi yang diminta untuk diikuti, yang dimaksud dengan ittiba dalam ayat ini adalah metodenya. Wa amma qaulhum akhlasu lillah fa hadza aidan la raiba fi walakin hadza la yaqtadi an yakuna qauluhum kama jaa fil kitab was sunnah yakni fi wujubil akhdhi bihi wal haqiqatu anna al qaula bi anna qaulahum laysa bi hujjah qaulun qawi. Dan hakikatnya sebenarnya perkataan yang kedua ini perkataan yang kuat, kata Syekh di sini. Perkataan yang mengatakan bahwasanya qaul sahabi laisa bihujjah. Lakin yuqalu hunaka adillatun tadullu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tabara qaula ba'dihim hujjah. Ya, tetapi ya, meskipun dalil dari pendapat yang kedua ini kuat, ya, tapi ada banyak dalil juga yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu menganggap perkataan sebagian sahabat itu sebagai hujjah. Berarti ini dalil bagi perkataan pertama tadi.
Ya, mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, contohnya hadis Nabi, iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ya, ikutilah dua billadaini min ba'di ya. Ikutilah dua orang setelahku nanti, yaitu Abi Bakar dan Umar. Wa hadha nassun sarihun fi anna qaulahuma hujjah. Ini nas yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya perkataan Abu Bakar dan Umar adalah hujjah. Walau qala qail ma'nahu iqtadu billadaini min ba'di fima fa'alahu min sunnati. Seandainya ada yang mengatakan yang dimaksud dengan hadis Nabi ikutilah Abu Bakar dan Umar, itu maksudnya ikuti ya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar yang sesuai dengan sunnah Nabi. Itu maksudnya. Ya, kalau ada yang mengatakan begitu, maka jawabannya anna law salakna hadzal maslaka fi takhrijil hadis lakana al haditsu adimul faidah. Ya, kalau kita pakai metode ini dalam menghukumi hadis ini, kita ini gunakan untuk memahami hadis-hadis Nabi yang lain, maka hadis-hadis itu akan adimul faidah, akan hilang faidah hadis tersebut. Kenapa? Karena al-iqtida biman akhadha bi sunnati Rasul amrun ma'murun bihi. Karena mengikuti orang yang mengambil sunnah Nabi itu adalah suatu perintah. Ya, ini maklum bidururah ini. Ya, nggak usah diperintah oleh Nabi, kita sudah paham bahwasanya kita harus mengikuti Abu Bakar dan Umar. Apa maksudnya ya? Ya. Nah, jadi adimul faidah berarti apa fungsinya hadis Nabi ini kalau begitu? Kalau seandainya kita mengatakan seperti itu, paham nggak maksudnya hadis ini? Coba kalau antum telah pelan-pelan di sini, hadis ini kan mengatakan ikutilah Abu Bakar dan Umar. Kalau antum tafsirkan hadis ini dengan mengatakan bahwasanya ikutilah Abu Bakar dan Umar dalam perkara-perkara yang sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau antum mengartikan yang seperti ini, maka hadis tadi nggak ada maknanya. Kenapa? Karena mengikuti orang-orang yang menerapkan sunnah Nabi itu adalah suatu perintah. Abu Bakar dan Umar manusia terbaik setelah Nabi. Maka ya la syakka fihi annahu la budda ittiba'ahuma. Baik. Walau kana alladhi iqtada bihi min al-qarn as-sabi' wal 'ashir fala yukhtassu bi Abi Bakrin wa Umar. Ya. Siapa lagi? Walau kan alladzi iqtada bihi min al-qarn as-sabi' wal 'ashir falyahtassu bi Abi Bakr wa Umar. Bahkan kita katakan lebih luas dari itu. Yang seandainya yang mengikuti Nabi itu adalah orang-orang dari generasi ke-7 atau ke-10 misalkan, tetap harus kita ikuti mereka gitu. Bukan hanya Abu Bakar dan Umar. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ma sahha anhu fi sahih Muslim in yuti'u Abu Bakr wa Umar yurshidu. Seandainya mereka mengikuti Abu Bakar dan Umar, mereka akan mendapatkan petunjuk. Wahada wadih, berarti makna hadis ini maksudnya adalah mengikuti Abu Bakar dan Umar, bukan mengikuti kepengikutan Abu Bakar kepada Nabi, bukan. Ya, bukan kita mengikuti metodenya Abu Bakar, bukan. Kita mengikuti Abu Bakar dan Umar gitu. Ya, karena mereka sudah di-stempel dengan cap Ar-Rasyidin itu masalahnya. Al-Khulafa Ar-Rasyidin nggak mungkin perkataan mereka itu menyelisihi hadis Nabi atau sunnah Nabi. Wa hadza wadih fi anna qaulahuma rusydun wa rusydu walladhi ja'at bih syariah. Ar-rusydu itu petunjuk. Petunjuk itu yang dibawa oleh syariat. Kama qala Allah Ta'ala wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsir min al-amri la'anitum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Hadza wasyahiduna. Ulaika humur rasyidun. Ya, orang-orang yang taat kepada Nabi itu disifati oleh Allah dengan kata ar-rasyidun. Dan sekarang pertanyaan, siapa dari umat ini yang paling taat kepada Nabi selain Abu Bakar dan Umar? Paham ya? Maka mereka adalah orang-orang yang sangat berhak untuk kita ikuti perkataan dan perbuatannya. Ya, wa tahqiqu fi hadhil mas'alah an yuqal amma man nassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala anna qalam hujjatun fala raiba fi annahu hujjah ka Abi Bakr wa Umar wa amma man siwahuma. Sekarang ya, yang disebutkan dalam hadis tadi hanya dua, Abu Bakar sama Umar saja. Bagaimana sahabat yang lain? Ya, wa amma man siwahuma. Adapun yang selainnya, faman kana minal ulama, ya, seandainya mereka adalah sahabat dari kalangan ulama, kan sahabat ada yang masyarakat biasa, ada yang ahli ilmu juga, yang ulama us-sahaba al-masyhurin bil fiqh al-ma'rufin bil imamah. Fa inna ittiba'ahum aula min ittiba'il Imam Ahmad wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa Malik wa asbahahum. Maka mengikuti para sahabat dari kalangan imam-imam tadi, ya,
ya, itu lebih utama daripada mengikuti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan yang semisal dengan mereka. Baik. Wa amma man kana duna dzalika ka rajulin arabiyyin dakhala al-Madinah wa amana bir Rasul wa arafa minhu hukmain fa inna qawlana qalu hadha hujjah fihi nadharun qawi wa huwa qawlun ba'idun 'anil shawab. Fal hasil anna al-amru yakhtalif bi ikhtilafi ahwali sahabah wa hum thalathatu aqsam. Jadi tidak semua sahabat itu perkataannya adalah hujjah. Nah, ini dia sekarang. Nah, Syekh di sini sekarang berarti beliau tadi memegang pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang pertama juga ada penguatnya, yaitu ketika beliau menyebutkan sekarang pembagian sahabat. Ini mungkin cara beliau untuk menguatkan pendapat yang pertama, meskipun pendapat pertama itu bukan pendapat yang beliau pegang. Baik. Jadi para sahabat itu berbeda-beda tingkatannya. Para sahabat kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, man nassa syar'u al anna qawlahum hujjah, yang ditetapkan oleh syariat bahwasanya perkataan mereka adalah hujjah. Fahada wadih fi anna qawlahum hujjah binasi syar'i. Maka ini jelas kita jadikan hujjah perkataan mereka. Contohnya tadi Abu Bakar dan Umar. Wasani man urifu bil imamah fid din wal fiqhi fil ilm. Fahaula aidan al qawlu bi anna qawlahum hujjah qawlun qawiyyun jiddan. Yang kedua juga para sahabat yang terkenal dengan imamahnya dalam masalah agama. Contohnya siapa misalkan? Ibnu Abbas misalkan, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal. Ya, mereka ini ya, imam di kalangan para sahabat, ulama di kalangan para sahabat, maka perkataan-perkataan mereka adalah hujjah. Ya. Pendapat seperti ini adalah pendapat yang kuat kata Syekh. Ya, qaulun qawiyyun jiddan kata beliau. Ya, sangat kuat pendapat mengatakan hujjah perkataan Ibnu Abbas dan perkataan yang semisal dengannya. Wasalis man lam yattasifu bihadza. Jenis yang ketiga ini yang paling banyak, ini perkataan para sahabat yang mereka tidak punya sifat al-imamah, juga tidak ditetapkan oleh syariat. Ya, wal qawlu bi anna qawlum hujjah qawlun ba'id. Ya, maka perkataan yang mengatakan bahwasanya qaul as-sahabah yang merupakan bagian yang ketiga ini adalah hujjah, wa hadza qaulun ba'id. Ini pendapat yang jauh. Wa hadza khilafu ma masyaina alaihi fil asal. Ini menyelisihi ya fil asal, ya. Fil asal, nanti kita bahas ini maksud dari ibarah ini. Al asal maksudnya apa di sini? Nanti kita bahas ini di pembahasan al-ijma' nanti. Ya, nanti ada ijma' sahabi nanti di situ. Ya, nanti akan kita ulang lagi pembahasan ini. Ya, ini perkataan ini kata Syekh menyelisihi apa kaidah yang telah kita tetapkan di pembahasan nanti lanjutannya. Qaluhu illa an yukhalifa nassan aw qala sahabin akhar fa in khalafa nassan ukhidha bin nasi wa in khalafa qala sahabin akhar ukhidha bir rajih minhuma. Bagaimana kalau ada perkataan seorang sahabat menyelisih nas atau menyelisih perkataan seorang sahabat yang lain? Perkataan Ibnu Abbas misalkan. Katakanlah perkataan Ibnu Abbas menyelisih Al-Qur'an misalkan. Maka yang kita ambil adalah tentu adalah Al-Qur'an. Bagaimana sekarang kalau perkataan Ibnu Abbas menyelisih perkataan Abdullah bin Mas'ud? Maka yang kita ikuti adalah yang paling rajih dari keduanya. Berarti kita gunakan mazhab tarjih di sini. Baik. Wa hadza amrun mujma'un alaih. Idza khalafa qaul sahabi nassan fal ibratu bin nassi wala syak wala yukhadhu bi qauli sahabi hatta wa in kana minal fuqaha aw mimman syahida lahum bil imamah. Misal dzalika kana Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yarayani annal mar'atal hamil idza tufi anha zawjuha i'taddas bi atwalil ajalain al-ashhur aw wada'u al-hamal fayaqulun in wada'at qabla al-arba'ati ashhur wa 10 ayyam tantadir hatta tatimma 4 ashhur wa 10 ayyam wa in tamma laha 4 ashhur wa 10 ayyam wa lam tada' intadir hatta tada' hadha qawluhuma lakin hadha yukhalifu an-nassa fala ibrata bihi. Contohnya pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Ali bin Abi Thalib dalam masalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, kemudian masa iddahnya itu bagaimana? Masa iddah perempuan yang ditinggal mati itu bagaimana? Ya. Ya, kan dikatakan walladzina yatawaffawna minkum azwajan, gitu ya. Ya. Jadi kalau perkataan Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib, masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah bi'atwal al-ajalain. Mana yang lebih panjang? Dengan hitungan bulan atau dengan kehamilan. Ya, kalau dia hamil qoblal arba'ati ashhur wa 10 ayyam, ya, kalau dia hamil melahirkan anaknya sebelum 4 bulan 10 hari, maka tunggu sampai sempurna 4 bulan 10 hari.
Paham maksudnya? Ya, bulan pertama lahir anaknya, ya. Sedangkan masa iddahnya masih 3 bulan 10 hari. Maka dia harus menunggu 3 bulan 10 hari lagi baru selesai masa iddahnya. Ya, ini kan milisi nas, padahal nas mengatakan lahir anaknya sudah selesai masa iddahnya. Ya. Wa in tammalaha arba'at asyhur ayyam lam tada intadir hatta tada. Begitu juga seandainya kalau sudah sempurna 4 bulan 10 hari dan dia belum melahirkan, maka dia harus menunggu sampai melahirkan. Paham maksudnya? Mana dilihat yang paling tinggi di sini, yang paling lama kira-kira yang mana gitu. Ya, kalau kira-kira melahirkan yang masih lama ini, ya berarti pakai yang paling lama gitu maksudnya. Paham ya? Jadi intinya masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, kata Ibnu Abbas sama Ali bin Abi Thalib, adalah lihat mana yang paling lama waktunya. Ada qauluhuma. Perkataan ini tidak boleh dipegang pendapat ini. Wan nas anna sabi'a al-islamiyah nafisat ba'da mauti zawjiha bilayalin fa'adina laha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nasnya mengatakan, hadis Nabi maksudnya, ya, bahwasanya ada seorang perempuan namanya Sabi al-Islamiyah, dia nifas setelah mati suaminya. Cuma beberapa malam. Berarti sudah selesai, sudah melahirkan berarti kan. Ya, istihadah di situ, sudah selesai melahirkan, sudah tuntas darah wiladahnya. Ya, kemudian Nabi izinkan untuk menikah tanpa perlu menunggu 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan anak atau apa gitu, ya. Enggak melihat kepada mana atwalul ajalain di situ. Maka berarti perkataan Ibnu Abbas sama Ali tadi menyelisihi hadis ini. Walau la hadzal hadits lakana qauluhuma huwal muwafiq linnas. Seandainya enggak ada hadis ini, tentu perkataan yang kita pegang adalah perkataannya Ibnu Abbas dan Ali tadi. Lianna hunaka ayataini fihi ma umumun wa khususun min wajhin wal amalu bihima yaqtadi bi an ta'tadda bi atwalil ajalain. Karena kalau kita melihat secara sekilas kepada ayat yang ada dalam Al-Quran, ada 2 ayat dalam Al-Quran, patokannya itu kepada atwalil ajalain, senada dengan perkataan Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib tadi. Akan tapi itu bentuknya umum dan khusus. Lakin lamma ja'at as-sunnah mubayyinatun anna al-hamla aqwa min asy-syahr bi kulli hal sara qaluhuma qalan marjuhan la yukhadhu bihi li mukhalafatihi an-nassa. Tapi sekarang udah ada hadis Nabi, hadis Sabi'ah al-Islamiyah tadi, ya, yang menjelaskan bahwasanya al-hamal aqwa, ya, bahwasanya patokan itu kepada kehamilan bukan kepada hitungan bulan, ya. Maka berarti sekarang perkataan Abdullah bin Abbas dan perkataan Ali bin Abi Thalib itu adalah perkataan yang marjuh, yang tidak bisa diambil karena menyelisih nas. Wa in khalafa qawlu sahabiyyin akhar wa in khalafa qawla sahabiyyin akhar ukhidha birrajih minhuma. Nah, kalau yang diselisihi bukan nas tapi perkataan sahabat yang lain, maka yang dipegang adalah yang paling rajih dari situ, ya. Tapi di sini tentu butuh kemampuan untuk merojihkan. Baik. Masih banyak nih pembahasan akhbar. Baik. Agak kebus sedikit. Pemasalan taib. Warrajhan yu'tabar bisyakhsi wa bil qurbi minan nas. Yakni idza kana ahaduhuma aqrabu ila nas ukhidha bihi ala kulli hal wa in tasawaya fil qurbi minan nas ukhidha bil arjah halan. Jadi cara kita mentarjih perkataan para sahabat yang bertentangan itu kita lihat kedekatannya dengan nas. Pasti ada nas di situ yang menjadi penengah antara dua pendapat tadi. Mana yang paling dekat dengan nas itu yang paling rajih berarti. Ya, kalau sama bagaimana? Ya. Wa in tasawa fil qurbi minan nas ukhidha bil arjah halan. Ya. Kalau sama, maka sikapnya bagaimana, ya? Contohnya di sini tawaqqafa Umar radhiyallahu anhu fi mirasil ikhwah al-asyqa ma'al jid. Ya. Di zaman Umar tidak berani memutuskan dalam kasus pemberian warisan kepada al-ikhwah al-asyqa. Ya, ikhwah al-asyqa itu saudari kandung, ya. Kemudian ada seorang laki-laki atau seorang perempuan meninggal, kemudian meninggalkan saudari kandung beserta kakeknya. Ya, apa maksudnya? Ya. Wajah zaman Abu Bakar annahu abun wa annahu la mirasa lil ikhwa ma'ahu. Ya. Abu Bakar menjazam, ya, itu ab wa annahu la mirasa lil ikhwa ma'ahu. Jad itu dianggap sebagai ab gitu. Ya. Berarti la mirasa lil ikhwa ma'ahu, berarti mahjub di situ dia. Ya. Wa nakhuz bi qawli Abi Bakrin li'annahu idza ta'arada qawlu Abi Bakrin wa Umar fa Abu Bakrin aqrabu ila as-shawab min Umar. Lakin idza kana an-nas yurajjih ya qaula ahadihima fala syakka anna ma rajahu nas war rajih, lakin idza tasawaya fa qaulu Abi Bakrin aqrabu ila as-shawab li'anna al-ma'rufa anna Abu Bakrin aktsaru razanatin min Umar radhiyallahu anhu.
Baik. Dari sisi dua perkataan ini, perkataan Abu Bakar dan Umar di sini, dari sisi kedekatan kepada nas tidak bisa kita simpulkan yang mana lebih dekat. Berarti tingkat kekuatan perkataan Abu Bakar sama Umar sama, tingkat perkataannya. Maka baru kita lihat kepada tingkat rozanahnya. Apa arti rozanah itu? Keilmuan atau kematangannya. Paham ya? Kita lihat dari tingkat ilmunya lebih banyak siapa. Nah, maka tentu kita yang pegang adalah perkataannya Abu Bakar. Lakin Umar, ya, radhiyallahu anhu, indahu ghirah taj'aluhu qawiyan mundafi'an untuk ilal mawaqif allati waqafaha. Ya, tetapi Umar itu punya satu keistimewaan, yaitu ghirahnya. Ya, rasa cemburunya, rasa antusiasnya yang menyebabkan dia itu adalah mengangkat posisinya menjadi kuat. Ya, jika dibandingkan dengan Abu Bakar. Kita lihat contohnya, kejadiannya. Al-mauqiful awal di sulhil Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah. Ishtadda Umar radhiyallahu anhu wa kariha sulha alladhi waqa'a baina Rasulillah wa ahli Makkah. Umar enggak setuju sekali dengan sulh itu, perjanjian damai itu yang terjadi antara Nabi dan ahli Makkah. Wa raja'a ar-Rasul, dia terus melobi Nabi, dilobi terus Nabi. Hatta amila lidzalika amalan wa baqiyat hadhihi al-muraja'ah fi nafsihi wa huwa ya'mal laha al-amal la'alla Allah yatubu alaihi. Amma Abu Bakrin fakana mutmainnan laha wa kana jawabuhu ka jawabir Rasul. Kalau Abu Bakar langsung terima aja, enggak ada penertangan dulu. Fa fi mithli hadzal mautin syiddatin 'azimah kana Abu Bakrin aswab min Umar radhiyallahu anhu. Jadi lihat sifat sikap bijaksananya Abu Bakar, berpikir jauh, ya, dengan kecerdasan dan keilmuan yang dia punya serta keimanan dan kedekatan dengan Nabi, ya. Sami'na wa ata'na langsung kepada Nabi. Sedangkan Umar ada awal penolakan dulu. Bukan menolak sebenarnya, cuman karena mungkin Nabi salah ambil langkah di situ anggapannya, akhirnya dia berusaha untuk melobi Nabi agar membatalkan perjanjian tersebut. Baik. Maka di kemudian hari Umar itu banyak bertobat kepada Allah disebabkan hal yang dilakukan itu. Padahal itu bukan merupakan kesalahan, itu merupakan bentuk sikap yang timbul dari sifat beliau yang penuh dengan ghirah seperti itu. Murni karena kecintaan terhadap Islam. Al-mauqifus tsani, yang kedua ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama Umar fil masjid yaqul inna rasul sa'iqa yani ugmi alaihi wa ghasyiya. Ya. Ketika Nabi wafat, Umar enggak terima. Ya, maka Umar naik ke atas mimbar mengatakan, ya, Nabi pingsan. Ya, Nabi sedang pingsan. Waliyab'atsahullah, ya. Nabi akan diutus kembali oleh Allah nanti. Ya, falyaqta'na aydi rijal minkum warjulihim min khilaf. Ya, barang siapa mengatakan, ya, bahwasanya Nabi wafat, saya akan potong tangan dan kakinya secara, ya, berseberangan. Nah, ya, potong tangan kanan dan kaki kiri, ya, tangan kiri dan kaki kanan, begitu. Itu azab yang paling pedih, itu seperti azabnya Firaun kepada tukang sihir yang beriman kepada mereka, kepada Nabi Musa. Wa anqara mautahu wa tahadada man yaqul bi annahu mat. Wa amma Abu Bakrin, perhatikan sikap Abu Bakar dalam masalah, ya, menyikapi berita kematian Nabi, ya. Ya. Beliau lebih bijaksana. Wa ra'ahu wa ayqana bi mautihi, ya. Abu Bakar lihat dengan mata kepala sendiri kematian Nabi dan yakin atas kematiannya. Wa kharaja lan nas mutmainan, keluar menemui manusia dengan penuh ketenangan. Walamma dakhala wa Umar yatakallam qala ala rislik ijlis summa saidal mimbar faqala qawlatahu al-masyhurah. Ya. Kemudian dia masuk, Umar sedang berbicara di atas mimbar ala rislik. Ya, kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Umar ijlis. Ya, ala rislik artinya turun dari tempatmu, duduk. Ya, diperintahkan Umar oleh Abu Bakar untuk duduk. Kemudian Abu Bakar yang naik ke atas mimbar dan mengatakan, amma ba'du ayuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamutu ma qara'a Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum farafan nas annahu mat. Ini mauqif yang kedua, sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, lamma tufiya Rasul sallallahu alaihi wasallam wartadda man yartadda minal Arab kullun min haulil Madinah irtaddu wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam qad anfada jaish Usama bin Zaid li qitali Rum. Ja'a Umar ila Abi Bakrin wa qala lahu inna nas yahtajuna ila hadzal jaish li qitali ahli riddah la'allaka ta'muruhum an yandimu ila al-muqatilin ahli riddah. Qala la wallahi lan ahilla rayata aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amda al-jaish wa kana fi imdaihi fathun mubin. Jadiannya setelah Nabi wafat, itu kan banyak orang yang murtad, ya, banyak orang yang murtad, orang-orang di sekitar Madinah itu mayoritas murtad, ya. Kemudian sebelum Nabi wafat, Nabi sudah mengutus
pasukannya Usamah bin Zaid kepada Romawi. Yang udah di tengah jalan itu. Mereka nggak tahu berita kematian Nabi. Nah, maka Umar mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ya tarik kembali pasukan yang telah diutus oleh Nabi tadi. Tarik kembali, ya, fokuskan di Madinah untuk memerangi orang-orang yang murtad ini. Paham maksudnya? Jangan perangi Romawi dulu. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, tidak, demi Allah, nggak mungkin saya melepaskan panji-panji yang telah diikat oleh Nabi. Maksudnya pasukan yang telah diutus oleh Nabi, begitu. Nah, maka Abu Bakar di situ tetap atas pendapatnya. Ya, Abu Bakar tetap di atas pendapatnya meskipun terus dibujuk oleh Umar. Maka akhirnya karena dibiarkan oleh Abu Bakar, akhirnya Allah berikan hikmah di situ, fathun mubin. Ya, akhirnya pasukannya Usamah bin Zaid pulang membawa kemenangan. Walama amdal jaysh liqatil Rum habal Arabu al-muslimin wa qalu haula'il qaum yursilun al-jaysha ila Rum liqatiluhum fa indahum quwwa 'azimah fataraja'a man taraja'a wasal khair kulluhu fi infadhi hadzal jaysh wa min hadha na'rif anna Abu Bakr radhiyallahu anhu yakunu fil mawatin asy-syadidah aqrab ila as-shawab min Umar. Maka dari sini bisa kita lihat bahwasanya dalam kondisi-kondisi sulit Abu Bakar itu lebih dekat kepada kebenaran. Paham ya? Dalam kondisi-kondisi sulit, ya. Contohnya 3 kondisi tadi. Wal khulasah idza khalafa qaul sahabi nassan wajib al-amalu bin nas wa idza khalafa qaul sahabi wa idza khalafa qaul sahabin akhar qaddima ar-rajih walakin hadha tarjih yakunu imma bi qurbihi min ad-dalil wa imma bi i'tibari hal as-sahabi walakin al-qurbu min ad-dalili muqaddamun. Ya, ini khulasahnya, ya, perlu digarisbawahi sini. Ini poin dari penjelasan di atas tadi. Baik. Ini ya, sampai sini dulu kita cukupkan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan, ya, lanjutan dari pembahasannya di kesempatan selanjutnya insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.